Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa li abaina wa nasyikhna. Wa li jami'il muslimin wal mu'minin. Nasihat Imam Jalaluddin. Tadi di adalah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sekarang kul ya. Iya kan? Kul atuhajjunana ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, ya, lahum bagi mereka, artinya orang-orang yang menentang ya. Apakah tuhajjunana? Apakah kamu menghujat kami? Artinya apakah kamu menengkari kami? Ya, apakah kamu menengkari kami? Fillahi pada Allah. Pada Allah maksudnya apa? Pada Allah yang memilih seorang nabi daripada orang Arab. Apakah kamu menengkari kami? Pada Allah artinya yang memilih nabinya Nabi Muhammad dari golongan orang Arab. Ya, itu dia. Ini yang menengkari ini siapa ini? Ini orang-orang Yahudi. Wahwa dan dia Allah itu Rabbuna adalah Tuhan kami. Wa rabbukum dan Allah itu juga Tuhan kamu. Jadi ini Allah memilih seorang nabi yang datang dari golongan bangsa Arab, yakni Muhammad, ditengkari oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa pula orang Arab jadi nabi? Enggak dari kami Bani Israel. Itulah mereka hujat. Itulah orang Yahudi tadi. Dia tak suka kalau bisa orang Yahudi itu yang jadi nabi, tidak Nabi Muhammad. Orang itu maunya kepingin dari kalangan Yahudi aja. Itu maka orang itu menengkari. Saya ulang balik. Kul, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, yakni orang-orang Yahudi, atuhajunana, apakah kamu menengkari kami, menghujat kami, fillahi pada Allah, artinya pada agama Allah, yang telah memilih nabinya dari golongan bangsa Arab, yakni Muhammad. Kenapa kami ditengkari? Ya, sedangkan Allah itu wahuwa Rabbuna dan Allah itu adalah Tuhan kami. Wa rabbukum dan Allah itu juga Tuhan kamu, wahai orang-orang Yahudi. Kemudian walana dan bagi kami a'maluna adalah amal kami. Artinya amal yang diperlakukan oleh Allah kepada kami. Ini majasnya ini. Majas namanya. Pada hakikatnya kita nggak punya amal kan gitu. Tapi Allah membuat amal-amal yang ada pada zaman Islam itu adalah amal yang dikhususkan oleh Allah di dalam agama Islam.
Walakum dan bagi kamu a'malukum, amal kamu itu dulu sebelum datang Islam. Gitu ya. Amal kalian itu cara ibadat kalian dulu, walaupun sama-sama tauhid tapi berbeda dia. Bagi kami inilah dia agama Islam. Wa nahnu, ya, dan kami bagi Allah itu mukhlisun, mengikhlaskan hati menerima agama Islam, menerima agama ini kami ikhlaskan. Jadi kami menerima dari Allah itu agama yang diikhlaskan, agama Islam itu kami ikhlaskan. Nah, ini agama Nabi Muhammad, nabinya Nabi Muhammad. Nah, ini amalan Islam. Atau, tapi di sini bal ya. Bahkan atakuluna, ada yang tertinggal, artinya ada yang disimpan di situ. Bahkan apakah kamu mengatakan, jadi kata-kata apakah itu tersimpan di kalimat takuluna, nggak ditulis hamzah istifham itu ya. Bahkan apakah kamu mengatakan inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim dan Ismail, wa Ismaila dan Ismail, wa Ishaqa dan Ishak, ya, Ishak ini anak Nabi Ibrahim. Kenapa Ismail duluan? Duluan Ismail lahir dari Ishak. Ismail Siti Hajar, Siti Sarah belum lagi punya anak. Setelah lahir Ismail baru Siti Sarah hamil. Nah, itulah beranak Ishak. Ishak beranak Yakub. Nah, ini maka dikatakan sini berturut dia. Inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba. Sesungguhnya Ibrahim dan Ismail anak Ibrahim, wa Ishaqa anak Ibrahim, tapi kalau untuk urutan adean Ismail cuman lain mak. Wa Yakub, Ishak beranak Yakub. Yakub inilah bapak Nabi Yusuf yang 11 orang tuanya. Kemudian mana tadi? Wal asbata, dan anak keturunan daripada Yakub ini kanu adalah mereka Hudan orang Yahudi au Nasara atau Nasrani. Ini orang tuh mengatakan begitu, orang itu dijawab oleh Allah lewat lisan Nabi. Qul, katakanlah oleh Muhammad, siapa bilang Ibrahim itu orang Yahudi atau orang Nasrani? Siapa bilang Ismail itu orang Yahudi atau Nasrani? Siapa bilang Ishak dan Yakub itu agama Yahudi atau Nasrani? Bilang sama orang tuh. Apa bilang? Antum a'lamu, apakah antum kamu a'lamu lebih mengetahui, amillahu atau Allah lebih mengetahui? Kalian lebih tahu dari Allah atau Allah lebih tahu dari kalian? Kenapa kalian bilang Ibrahim itu orang Yahudi atau Nasrani? Kenapa kalian bilang Ismail itu orang Yahudi atau Nasrani? Begitu juga Ishak, begitu Yakub dan Asbat, anak keturunannya. Bilang hai Muhammad sama orang itu, antum a'lamu amillah, apakah kamu lebih mengetahui atau Allah lebih mengetahui? Iya. Kemudian
Waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim mimman dari orang katama yang menyembunyikan syahadatan indahu, persaksian yang dari sisinya, dari sisi Allah. Indahu minallah, di sisinya yang mendatang persaksian dari Allah. Siapa yang lebih zalim dari menyaksikan ini? Padahal ini udah ada ditulis di dalam Injil, ada Nabi Muhammad itu bakal lahir, dan Nabi Muhammad itu orang Arab yang beragama Islam. Begitu juga di Taurat sudah ada, disembunyikan sama orang tuh. Jadi ditanya di sini, siapa yang lebih lagi zalim dari orang yang menyembunyikan yang datang dari Allah tadi keterangannya. Wa mallahu, dan tidaklah Allah itu bighafilin, dan tidaklah Allah itu lalai, lupa. Jadi banyak itu nggak usah diartikan lagi. Itu bazaidah dia tambahan aja ya. Wa mallahu bighafilin, dan tidaklah Allah itu lalai, dan Allah tidak lupa amma ta'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Ya, Allah tuh mengancam ini. Allah nggak lalai. Yang kalian kerjakan itu nanti akan nampak di akhirat. Hati-hati kalian ya. Gitu ya. Mengatakan Ibrahim orang Yahudi Nasrani, Ismail orang Yahudi Nasrani. Kemudian kalian sembunyikan pula bahwasanya di dalam kitab kalian Taurat dan Injil akan ada Nabi Muhammad dari lahir dari golongan Arab. Kenapa kalian sembunyikan itu? Inilah nanti akan Allah tuh nggak lalai, nanti akan dihukum oleh Allah. Tilka ummatun, itulah umat qad khalat, sungguh telah terdahulu laha baginya, bagi umat, maka sabat, apa yang telah diusahakan, apa yang telah dibuat, walakum ma kasabtum, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan. Wala tas'aluna, dan jangan kamu tanya, amma kanu ya'malun, dari apa yang ada mereka kerjakan. Duluan itu dulu tak usah ditanya lagi. Sekarang kalian ini betul atau tidak? Ini yang dipersoalkan. Betul apa enggak itikat kalian sekarang ini? Kalau umat-umat dulu tak usah lagi ditanya. Habis ayat. Ani saya kulus sufaha. Sin itu litamfis namanya. Untuk arti segera. Sin itu artinya untuk segera. Namanya litamfis. Sin iza dakhala ala fi'lil mudhari' fa huwa litamfis. Sin apabila masuk kepada fi'il mudhari' dia akan segera. Saya qulu sufahu saufata. Saufa, kalau saufa itu lama lagi akan datang. Lamanya saufa iza dakhala ala fi'il mudhari', lamanya litaswif, itu untuk segera, lama dia. Tapi kalau sin segera, itu maka saya qulu akan segera berkata. Ini dia orang-orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti, minan nasi, daripada manusia. Siapa yang nggak ngerti dari manusia ini? Ya orang Yahudi dan orang musyrikin. Orang Yahudi dan orang-orang musyrik Arab nggak ngerti dia. Cuma ini nggak cakap aja. Apa katanya? Tidak ada
walahum yang menguasai, yang melindungi mereka. Apa maksudnya ini? Sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi tadi ya, sesuatu yang telah dilakukan oleh Muhammad dan orang-orang yang beriman an kiblatihim, dari kiblat mereka. Tidak ada yang menguasai, tidak ada yang melindungi mereka tentang kiblat mereka. Allati kanu 'alaiha, yang adalah mereka di atas, artinya arah kiblat itu untuk berhadap sewaktu sholat, yaitu dulu Baitul Maqdis. Ini 18 bulan satu riwayat, 16 bulan satu riwayat. Baru dipindahkan ke Ka'bah. Tidak ada yang melindungi ini, tidak ada yang menguasainya dari kiblat mereka. Allati kanu 'alaiha, yang adalah mereka atasnya, atas kiblat itu, sebelum daripada berhadap ke kiblat, mereka itu menghadapkan wajah ke Baitul Maqdis. 16 bulan dalam satu riwayat, 18 bulan satu riwayat. Qul, katakanlah olehmu hai Muhammad, lillahil masyriku, kepunyaan Allah lah timur, wal maghribu dan barat. Berarti Allah itu berhak menghadapkan kiblat kemana saja yang menurut ilmu Allah itulah yang terbaiknya. Dulu sebelum Ka'bah itu dijadikan kiblat kaum muslimin, itu ada batu namanya Sakhra, tempat Nabi Isra Mi'raj pada malam itu naik ke atas langit di dalam masjid Baitul Maqdis. Batu itulah yang menjadi kiblat kaum muslimin. Kemudian Nabi waktu sholat berhadap ke Baitul Maqdis itu sering menengadahkan wajahnya ke langit dengan harapan semoga kiblat itu yang ada waktu itu berhadap ke Baitul Maqdis supaya dirubah berhadap kepada Masjidil Haram. Nah, itu dia. Jadi ini 18 bulan atau 16 bulan. Jadi Allah bilang sama orang tuh kalau nanti dirubah kiblat, qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan oleh Muhammad, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Jadi pihak jihad hadapan mana saja semuanya kepunyaan Allah. Allah menyuruh untuk berhadap pada sesuatu, ya udah itulah dia. Dan di sisi lain, yahdi mayyasha, Allah tunjuki siapa yang dikehendakinya. Tatkala berubah kiblat mulai dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, wah di situ banyak orang yang keluar dari Islam. Banyak keluar, komentarnya pun banyak. Seakan-akan Nabi tidak tetap pendirian. Jadi banyaklah yang jadi sesat, keluar. Nah ini orang-orang itulah semua kebanyakannya yang masuk Islam. Jadi murtad balik. Nah, jadi maka di sini ayat itu katakan yahdi mayyasha, Allah tunjuki siapa yang dia kehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, jadi jalan yang lurus itulah agama yang datang baru meluruskan segala yang duluan-duluan, yang banyak salah-salah yang dilakukan oleh pendeta Yahudi Nasrani,
dilempangkan oleh agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, wa kadzalika, dan seperti demikianlah ja'alnakum, kami jadikan kamu wahai umat Muhammad, ini khusus, kami jadikan kamu wahai umat Muhammad ummatan wasatan, kalian itu menjadi umat yang pertengahan. Ummatan, satu umat yang pertengahan. Kalian ambil dunia tapi tidak lupa akhirat, itu pertengahan. Kalian ambil dunia sebagai persiapan tapi ingat akhirat untuk bakal pulang. Kalau orang Yahudi, mereka ambil semata-mata ruhaninya saja, dunia ditinggalkan. Sementara orang Nasrani ngambil dunianya saja, perjalanan rohani diabaikan. Datanglah umat Nabi Muhammad, dijadikanlah pertengahan. Dia ambil dunia tapi tidak melupakan akhirat. Itu dikatakan ummatan wasatan. Tujuannya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nasi, supaya kamu itu nanti menjadi saksi atas manusia pada hari kiamat, bahwasanya rasul-rasul mereka itu telah menyatakan, telah menyampaikan bahwasanya Muhammad itu akan lahir dan dijadikan Muhammad dan umatnya itu umat yang pertengahan, mengambil perjalanan rohani sebagai berhadap pada Allah, tapi tidak melupakan kehidupan dunia sebagai kepentingan pada kehidupan jasad jasmani. Nanti akan ada nanti di akhirat sebagai saksi. Kita teruskan. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan supaya jadi juga Rasul, jadi Muhammad atas kamu itu menjadi saksi. Apa yang disaksikan oleh Muhammad? Bahwasanya Nabi Muhammad itu telah menyampaikan agamanya itu dengan benar. Artinya dia ambil perjalanan hati untuk persiapan pulang, dan tanpa melupakan kepentingan badan dunia untuk kehidupan badan di dunia. Wa ma ja'alnal kiblata, ini secara khusus menjadi saksi, dan tidaklah kami jadikan kiblat itu allati kunta 'alaiha, yang adalah engkau atasnya, atas kiblat itu sekarang, yakni berhadap ke Ka'bah. Ke Ka'bah, tidak lagi ke Masjidil Aqsa. Tujuannya adalah illa lina'lama. Ini tadi untuk penyaksian. Tujuannya melainkan supaya kami tahu siapa yang betul-betul beriman mengikut Rasul, siapa yang ingkar. Illa lina'lama, supaya melainkan supaya kami ketahui man yattabi, orang yang mengikut Rasul. Siapa yang benar-benar mengikut Rasul waktu setelah ada perubahan arah kiblat. Siapa yang betul-betul setia, siapa yang betul-betul tidak lagi setia, akan nampak. Mimman yang kalibu ala akibai, dari orang yang berpaling. Di sini yang merubah atas dua tumitnya, maksudnya orang yang berpaling dari pendiriannya, mula-mula masuk Islam,
karena agama Islam waktu itu berhadap kepada arah yang disukai mereka, Baitul Maqdis. Setelah dirubah berhadap ke Ka'bah, berubahlah iktikad, berubahlah keyakinan. Disitulah tujuan utama juga di sisi lain. Allah akan menguji iman-iman setelah perubahan ini. Siapa yang benar-benar pegang Islam, siapa yang benar-benar memegang bukan karena sebenar Islam, tapi karena simpati kepada tempat negeri mereka. Mana? Baitul Maqdis. Jadi bukan karena agama lagi, tapi karena simpati kepada tempat para nenek moyang mereka. Kita teruskan ya. Jadi orang Yahudi sukanya ke sana. Jadi yang masuk Islam berubah balik. Dari orang yang di situ akan nampak siapa yang berubah pendirian, akan nampak. Wa'in dan jika kanat dan jika pun ada perubahan kiblat itu la kabiratan, sungguh itu merupakan suatu hal yang sangat berat. Merubah keyakinan mulai berhadap kepada Masjid Aqsa atau Maqdis, berubah kepada Masjidil Haram, itu sangat berat atas manusia, kecuali illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang-orang yang ditunjuki oleh Allah karena semata-mata patuh kepada perintah Allah, bukan karena kecintaan kepada negeri nenek moyang. Bukan itu ya. Semata-mata karena kepatuhan kepada Allah. Wa ma kana Allahu, dan tidak adalah Allah itu liudhi'a, supaya dia menyia-nyiakan iman kamu, keimananmu. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimananmu. Waktu disuruh beriman, ikut berhadap ke Baitul Maqdis, ayo semata-mata iman. Dirubah ke Ka'bah, ayo ikut. Merubah dari Masjid Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ikut. Kenapa? Ya semata-mata iman, bukan karena simpati kepada negeri nenek moyang, bukan. Innallaha bin nasi, sesungguhnya Allah itu terhadap dengan manusia la raubun, sungguh dia sangat belas kasih. Raubun belas kasih, rahim sangat penyayang. Ada beda dia sedikit. Sangat belas kasih itu apa artinya? Hah? Kalau pengasih penyayang, kenapa tidak Rahman dan Rahim? Di sinilah berbedanya. Apa beda Raufun? Misalnya kita nengok seorang anak, nengok keadaan anak itu susah, sedih, belas kasih kali aku nengok anak ini. Itu Rauf. Kalau Rahim sayang, beda dia. Padahal kalimatnya kan macam-macam sama, tapi beda. Kalau belas kasih itu ada perasaan tak sampai hati. Hah? Tak sampai hati, untuk mengapanya pun tak sampai hati. Itu Rauf. Rahim sayang. Sayang dia. Wallahu a'lam bishawab, akan datang ya. Kita berarti ya.